Master Dayan. Anda adalah senior yang sangat dihormati. Bagaimana bisa Anda berpikir untuk menggunakan jumlah untuk menindas yang sedikit? Bagus sekali, bagus sekali. Ketua Hong, murid seperguruan saya telah tiba. Biarkan dia merasakan 18 telapak penakluk naga. Aku. Guru. Jika kau ingin aku mati, katakan saja langsung. Bagaimana mungkin aku menjadi lawannya? Bahkan kakak seperguruan tidak bisa melakukannya. Bagaimana denganmu? Pergi sendiri. Kau beranda kecil. Aku gurumu telah menderita luka dalam. Dan meridianku benar-benar terputus. Jika aku bisa mengalahkannya, kenapa aku memanggilmu kembali? Kau bahkan tidak bisa mengalahkannya. Dan kau ingin aku pergi. Lebih percaya diri. Manual telapak buga matahari agung yang kuajarkan padamu. Tingkat berapa yang sudah kau kembangkan? Sekitar tingkat 0,1 kurasa. Ini bagus untuk menampar lalat dan nyamuk. Telapak Buddha matahari agung. Kau bocah. Kau benar-benar menguasai teknik pamungkas Shaolin yang telah lama hilang. Ayo. Aku akan berduel denganmu. Tidak, kau tidak mendengar dengan jelas. Maksudku, telapak Buddha matahari agung ini, aku baru saja mengolahnya ke tingkat 0,1. Ketua Hong muridku berkata bahwa dengan hanya 0,1 kekuatannya, dia bisa membuatmu mati tempat-tempat pemakaman. Jika kau tahu dirinya halah. Apa? Ini sudah keterlaluan. Besar bocah. Biarkan aku memberimu rasa dari kekuatan 18 telapak. Kau langsung menggunakan jurus pamungkasmu. Guru, selamatkan aku. Terimalah ini. Naga sombong bertobat. Kau pergi. Tolong aku. Telapak Buddha tingkat ke-10. Orang tua ini telah berlatih dengan rajin selama 60 tahun dan baru mencapai tingkat kelima. Ruofan sungguh layak menjadi reinkarnasi bintang senit bela diri. Di mana Ketua Hong? Kinggong yang luar biasa. Menghilang dalam sekejap mata. Adik seperguruan, bukan karena Kinggongnya bagus. Itu adalah jurus telapak Buddhamu. Yui Xuan, bawa kakak seperguruan, cepat pergi dan obati lukanya. Ruofan, tingkat kultivasimu terlalu rendah. Ketua Hong tidak tega melukaimu. Tapi 3 tahun dari sekarang, dia pasti akan datang ke pintumu untuk menantangmu lagi. Kau harus berlatih dengan rajin dan tingkatkan tingkat kultivasimu. Guru, aku benar-benar sudah tidak bisa meningkat lagi. Akan aneh jika kau bisa meningkat. Besar bocah, kau sudah berkultivasi hingga alam tertinggi telapak Buddha. Guru, 2 tahun terakhir ini, kau tidak menemaniku berlatih. Kau hanya mengirimku untuk berlatih sendirian di Taiton Tian. Guru, apa kau mungkin meremehkanku karena terlalu bodoh? Bukan berarti aku menganggapmu bodoh. Aku gurumu. Tidak berani lagi berlatih telapak tangan bersamamu. Meridianku patah justru saat aku berlatih bersamamu. Guru, ada lalat di sini. Jangan. Mati total. Lihat saja, kalau kau berani menyengat guruku lagi. Anak ini tidak tahu kekuatannya sendiri. Aku tidak bisa menahannya di gunung. Jika tidak suatu hari nanti, dia akan membunuhku dengan 1 pukulan telapak tangan. Guru. Hei guru. Guru. The film was translated Jangan and sentuh aku. narrated by M Media. Guru. Kinggongmu sekarang semakin meningkat, mencapai alam transendensi. Kau bahkan bisa terbang mundur. Lupakan saja, kalau bisa menghindar harus tidak bertarung.
Bagaimana jika bocah ini memberiku satu pukulan telapak tangan lagi? Aku akan mati. Murid, kau sudah 10 tahun di gunung. Sudah waktunya bagimu untuk turun gunung dan mencari pengalaman. Majelis Raja Bela Diri akan segera diadakan. Mengapa kau tidak turun gunung dan bersaing untuk gelar Raja Bela Diri pertama? Mengatur ulang dunia persilatan dan mengemban tugas penting menyelamatkan rakyat jelata. Aku menyerahkannya padamu. Muridku, turun gunung dan buat masalah untuk orang lain. Jangan datang dan buat masalah untuk gurumu lagi. Majelis Raja Bela Diri. Aku tidak akan pergi. Dalam 10 tahun terakhir ini, aku hanya mempelajari jurus telapak Buddha, dan sama sekali tidak membuat kemajuan. Kau tidak mengajariku ilmu bela diri lainnya. Kau memintaku untuk pergi bertanding bela diri. Bukankah itu sama saja mengirimku ke kematian? Anak ini tak tahu kekuatannya sendiri. Sama sekali, itu juga bagus. Agar setelah turun gunung, percaya bahwa ilmu ilahnya tak terkalahkan, dan bertindak sembrono. Murid tidak tahu diri. Justru karena kau tidak tahu apa-apa, maka kau perlu turun gunung dan mencari pengalaman. Pikiran guru sudah bulat. Jika kau tidak mendapatkan gelar Raja Bela Diri, jangan kembali menemuiku. Guru, hei guru. Dan memenangkan gelar Raja Bela Diri. Aku tidak belajar apa-apa dalam 10 tahun. Muka apa yang harus kuperlihatkan kepada orang? Tuan. Lin Ruofen ini. Begitu dia kembali mengatakan bahwa seluruh keluarga Lin miliknya. Dia bahkan mengatakan, dia akan mengusirku dan Huizu. Tuan, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Nyonya kedua, kau benar-benar tahu cara memfitnah orang lain. Ayah tidak akan sebodoh itu untuk mempercayai omong kosongnya kan? Kurang ajar. Kau baru saja pulang dan sudah menyinggung orang tua. Dan menindas adikmu. Tingkah laku macam apa ini? Luofan, cepat berlutut. Dan minta maaf kepada nyonya keduamu. Aku minta maaf padanya. Ayah, dengan kecerdasanmu, bagaimana kau bisa menjadi kepala keluarga Lin? Apakah kau bahkan ayah kandungku? Kurang ajar. Kau telah belajar seni bela diri selama 10 tahun. Dan yang kau pelajari hanyalah tidak menghormati orang tua begitu. Lihat adikmu Huizu. Mengembangkan seni sastra dan bela diri. Di usia semuda itu, dia sudah menjadi master teratas di Xuanxiao. Sekarang lihatkah? Kau sudah pergi selama 10 tahun. Seni bela diri apa yang sudah kau pelajari? Aku. Oh tidak, aku tidak mungkin bisa mengatakan. Aku mempelajari jurus telapak Buddha selama 10 tahun. Tapi tidak belajar apa-apa. Guruku bilang aku lemah dan sakit-sakitan. Dan tidak cocok untuk latihan bela diri. Dia tidak mengajariku ilmu bela diri apapun. Apel. Kau pergi selama 10 tahun. Dan tidak belajar apa-apa. Siapa gurumu? Guruku adalah. Lupakan guruku yang terkuat. Dengan aku yang begitu tidak berguna ini, untuk menyebut namanya yang terhormat, bukankah itu akan mempermalukan sekteku? Lihat betapa tidak berguna dia. Gurunya. Mungkin juga orang yang tidak berguna. Sungguh kemalangan keluarga. Aku Lin Xiaoyue. Dengan reputasi seumur hidup, bagaimana mungkin aku melahirkan orang tak berguna seperti itu? Tidak mencapai apapun yang berarti. Lin Ruofan, orang sepertimu, seorang yang sama sekali tidak berguna. Beraninya kau kembali ke keluarga Lin. Ayah aku menyarankanmu untuk mengusirnya dari klan secepatnya. Agar dia tidak keluar nanti. Dan mencoreng reputasi keluarga Lin. Siapa bilang aku tidak berguna? Guru mengirimku turun gunung, justru untuk berpartisipasi dalam majelis Raja Bela Diri, dan mengklaim gelar Raja Bela Diri pertama. Lin Ruofan, kau hanya untuk bersaing denganku. Untuk gelar Tuan Muda Keluarga Lin. Bahkan rela mempertaruhkan nyawamu. Kurasa penyakitmu belum sembuh. Dan otakmu juga sudah rusak. Adikmu Huizu memulai seni bela diri pada usia 3 tahun. Pada usia 15 tahun, menjadi master tingkat atas di Xuanxiao. Satu-satunya yang bisa mewakili keluarga Lin di majelis Raja Bela Diri hanyalah dia. Kau sih, tak berguna ini. Kau juga ingin berpartisipasi dalam majelis Raja Bela Diri. Tepat sekali. Kalau tidak. Kalau begitu biarkan si tidak berguna yang bodoh ini bersaing melawan kakak Huizu. Jika dia menang, maka biarkan dia berpartisipasi dalam majelis Raja Bela Diri. Bertanding saja, siapa takut siapa? Jangan, kakak Ruofan. Adik seperguruan Linger. Su Linger, adik seperguruan.
Tinju keluarga Lin kakak seperguruan Huizu sudah mencapai tingkat ke-9. Dan, saat dia menyerang, dia sangat kejam. Mereka yang berlatih tanding dengannya, entah mati atau terluka parah. Kamu sama sekali tidak boleh melawannya. Ada apa? Pengecut. Apa kau takut? The film was translated Jika kau and ingin mewakili narrated keluarga by Lin M dan Media. berpartisipasi dalam majelis Raja Bela Diri, kau harus melewati ujianku dulu. Tapi jangan khawatir. Untuk bertarung dengan orang tak berguna sepertimu, aku sama sekali tidak perlu menggunakan kekuatan penuhku. Baiklah. Aku akan bertarung dengan satu tangan. Bagaimana? Aku. Tuan tua, bagaimanapun juga Lin Ruofen adalah putra tertua keluarga Lin. Menurut pendapatku, mengapa kita tidak membiarkannya berpartisipasi dalam majelis Raja Bela Diri ini? Jika dia memenangkan gelar Raja Bela Diri pertama, maka keluarga Lin kita akan mengakuinya sebagai tuan muda keluarga Lin. Mama. Apakah kau benar-benar bersedia membiarkan Ruofen berpartisipasi dalam majelis Raja Bela Diri dan tidak membiarkan Huizu pergi? Ini adalah kesempatan besar untuk membuat nama. Tuan tua. Sejak zaman dahulu, selalu ada urutan senioritas. Jika kita membiarkan Huizu berpartisipasi dalam kompetisi, maka orang luar pasti akan mengatakan bahwa aku sebagai nyonya kedua bersikap pilih kasih. Lagi pula itu tidak akan baik untuk reputasi Anda, tuan tua. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Biarkan Ruofen pergi kalau begitu. Biarkan Huizu menjadi pengganti. Kau bocah. Kau tidak boleh kalah kali ini. Jika kau mempermalukan keluarga Linku, maka aku akan mengusirmu dari silsilah klan. Majelis Raja Bela Diri Bishonsou. Putraku. Awalnya aku khawatir kau tidak bisa mengalahkan Lin Huizu. Jadi aku menyuap wasit. Ketua Pavilion Mo. Kai Wangquan Patriark Keluarga Kai. Aku tidak menyangka keluarga Lin benar-benar beralih ke orang sakit-sakitan ini untuk berkompetisi. Ayah, Kai dulu tuan muda tertua keluarga Kai. kau sudah mewariskan seni bela diri seumur hidupmu kepadaku. Meski lawanku Lin Huizu, aku tidak takut. Saya mau pergi dari Pavilion Lingyun. Atas perintah, penjaga langit kiri dan kanan aliansi bela diri datang ke sini, mengawasi turnamen seleksi Shonshou. Mo Pingyi seorang anggota Pavilion Linyu. Lin Xiaoyue. 20 tahun yang lalu, kau kalah dariku. Dalam turnamen seleksi, kau menderita luka dalam yang parah. Dan itu belum sembuh bahkan sampai sekarang. Dan sekarang kau malah mengirim orang sakit lawan putraku. Keluarga Linmu benar-benar semakin parah setiap generasi. Lin Ruofen, kau si tak berguna yang sudah mati. Beraninya kau bertanding denganku. Siapa yang memberimu keberanian? Belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Babak kedua adalah kompetisi pedang. Tanda tangani perjanjian kematian, terlepas dari hidup atau mati. Fakta kematian tidak. Kakak Ruofen, teknik pedangmu semuanya baru dipelajari. Jangan menandatanganinya. Ada apa? Lin Ruofen, apa kau takut? Tanda tangani saja, kalau begitu siapa takut siapa. Bagus. Tidak, seni pedang Sangshan keluarga Kai terkenal di seluruh dunia. Kakak Ruofen belajar dariku. 7 bentuk bunga gugur yang hanya pada tingkat pengantar. Jika bertarung, kakak Ruofen pasti akan mati. Lin Ruofen, hari ini adalah hari kematianmu. Gadis sialan kau, apa kau mencari mati? Aku sudah lama mendengar tentang seni pedang Sangshan yang terbaik di dunia. Saya Schillinger.
Sudah lama ingin mengalaminya. Tuan Muda Kai mohon pencerahannya. Linger, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali. Kakak Ruofen, aku akan memancing teknik pedangnya. Dan, setelah kamu mempelajarinya, lalu serang dia. Tidak, kamu akan kehilangan nyawamu. Untuk mati demi kamu, aku bersedia. Aku membenci. Lin Ruofan, kau benar-benar memiliki keberuntungan besar. Lihat ini. Sosok ini. Penampilan ini. Kau dan Lin Ruofan sungguh disayangkan. Bagaimana kalau kau menjadi selir Tuan Muda ini? Tuan Muda ini akan beri kenikmatan luar biasa. Bajingan tak tahu malu. Kalahkan aku dulu baru bicara. Lihat pedangku. Linger. Hai Linger. Teknik pedangnya barusan. Apakah kamu mengingat semuanya? Saya hanya mengkhawatirkanmu. Saya tidak mengingat satu gerakan pun. Apa? Sungguh sepasang kekasih yang bernasib buruk. Bagaimana kalau begini? Hari ini aku akan menyingkirkan kalian semua. Lihat pedangku. 8 pedang bersatu. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Dalam terbulu aku pakai 20% kekuatanku. Itu memiliki kekuatan yang begitu besar. Kakak Ruofen, teknik apa barusan kau pakai? Telapak Buddha Matahari Agung. Keterampilan pamungkas nomor 1 di dunia, telapak Buddha Matahari Agung. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kau baru berlatih sampai tingkat 0,1. Tidak ada gunanya. Tidak peduli tingkat berapa, lebih percaya diri. Kalahkan dia dulu baru kita bicara. Bagaimana itu mungkin? Sebuah ilusi. Ini pasti ilusi. Wolf, apa kau baik-baik saja? Ayah aku baik-baik saja. Pasti karena aku terlalu banyak berlatih akhir-akhir ini. Dan aku jadi sedikit gila. Untuk menghadapi sampah ini, tidak perlu menggunakan kekuatan penuh. Tenangkan pikiran dan kimu. Bunuh hantu sakit-sakitan dari keluarga Lin ini. Ya. Tangan Buddha Rui. Lin Ruofan, apa ini? Kai Biwu. Kamu bukan tandinganku. Mengapa kamu tidak menyerah saja? Seni bela diri iblis macam apa itu? Jika kau punya nyali, lepaskan aku. Baiklah. Itu tidak benar. Ini pasti ilusi. Lin Ruofan, aku akan membuatmu mati. Mengapa kamu begitu keras kepala? Maafkan saya. Saya terlalu kasar. Kamu baik-baik saja. Wolf. Cepat. Ayo cepat. Ketua Pavilion Mo, Kai Biwo, tak lagi mampu bertanding. Putraku Lin Ruofan telah menang. Tunggu. Lin Ruofan, teknik apa yang baru kau pakai? Yang saya gunakan adalah... Lupakan saja, saya hanya tahu tingkat 0,1-nya, telapak Buddha Matahari Agung. Lucu jika dikatakan lantang. Tentu saja itu milik keluarga Lin saya, seni bela diri turun-temurun. Omong kosong. Patriark Lin, seni bela diri keluarga Linmu berasal dari Shaolin. Katakan padaku sendiri. Apakah putramu yang tidak berguna barusan menggunakan seni bela diri Shaolin? Ini, aku memang belum pernah melihatnya. Namun, tak peduli teknik apa yang dia pakai, keluarga Linku telah menang. Ketua Pavilion Mo, mohon umumkan hasil pertandingan.
Kau juga mengakui, itu bukan seni bela diri Shaolin bukan? Sebelumnya aku mendengar bahwa, baru-baru ini, Sekte Jubah Ilahi dari negara Bu, menyusup ke berbagai negara bagian kita, diam-diam mencari seniman bela diri, untuk mengajari mereka seni pemakan jiwa. Untuk bantu mereka menang kompetisi bela diri. Dengan tujuan mencapai puncak. Raja bela diri pertama, untuk mengendalikan jalur kehidupan dunia seni bela diri kita. Aku juga pernah mendengarnya. Aku dengar seni pemakan jiwa ini, jika dikuasai dapat membuat seseorang kebal terhadap pedang dan tombak. Ketika dikembangkan ke tingkat tertinggi, seseorang bahkan dapat menyerap kultivasi orang lain dari jarak jauh. Tapi aku belum pernah melihatnya. Menurut pendapatku, Lin Ruofen menggunakan seni ini. Jika tidak, dia menderita penyakit paru-paru sejak kecil. Dan seharusnya sudah lama meninggal. Bagaimana sembuhkan paru-parunya? Dan dia bahkan mengembangkan seni jahat yang begitu kuat. Apel. Ini. Tepat sekali. The film was translated and Lin Ruofen narrated by M bersekongkol Media. dengan musuh luar. Dilatih oleh Sekte Jubah Ilahi. Dia adalah iblis pembunuh. Imajinasi yang mengesankan yang kamu miliki. Apa yang kamu bicarakan? Seni pelahap jiwakan. Biar saya beritahu kamu, yang saya kembangkan adalah seni bela diri Shaolin yang otentik. Kalian para katak dalam tempurung. Sangat wajar jika kamu belum pernah melihatnya. Seni bela diri Shaolin apa itu? Aku pelajari 72 seni pamungkas Shaolin sejak kecil. Dan aku belum pernah melihat seni jahat seperti itu. Itu karena bakatmu rendah. Seni bela diri saya ini tidak diturunkan kepada orang luar. Guru saya hanya mengajarkannya kepada saya. Omong kosong, tuanmu sungguh. Kurasa tuanmu adalah anggota Sekte Jubah Ilahi. Benar Lin Ruofen. Kau bilang gurumu dari Shaolin. Kalau begitu beritahu kami siapa gurumu. Aku khawatir, kau bahkan tidak bisa mengarangnya. Siapa bilang guru saya dari Sekte Jubah Ilahi? Aku akan beritahumu yang sebenarnya. Saya adalah leluhur bela diri Shaolin, murid terakhir Master Dayin. Kau mengatakan, gurumu adalah Guru Dayin pemimpin aliansi bela diri. Legenda mengatakan bahwa dua raja bela diri terakhir, keduanya menerima bimbingan dari Guru Dayin untuk mencapai kesuksesan mereka. Mereka adalah satu dari 10.000 jenius kultivasi. Kau orang yang sakit-sakitan. Bagaimana mungkin Guru Dayin menyukai dirimu? Tepat sekali. Kau punya fisik yang lemah dan bakat yang buruk. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi murid terakhir Guru Dayin? Lin Ruofen, Master Dayin sudah pensiun bertahun-tahun yang lalu. Apa kau pikir dengan menyamar sebagai muridnya, tidak ada yang bisa membongkarmu? Guru saya dan saya telah berkultivasi sepanjang tahun di Tai Tongtian Gunung Song. Kamu belum pernah melihat guru tua itu, yang sangat wajar. Tai Tongtian. Di mana tempat itu? Tai Tongtian. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno Panggu zaman kuno pakai kapak raksasa untuk membelah kekacauan. Ki yang jernih naik menjadi langit, dan ki yang keruh tenggelam menjadi bumi. Dan kapak pemecah dunianya, kapak raksasa, berubah menjadi Gunung Song. Di puncak Gunung Song, ada Tai Tongtian. Tempat suci yang menghubungkan langit bumi dan manusia. Tanah suci untuk berdialog. Kau mengatakan, kau berkultivasi di Tai Tongtian. Tepat sekali itulah tempatnya. Guru saya berkata, Tai Tongtian adalah untuk mengolah milik telapak Buddha Matahari Agung. Telapak Buddha Matahari Agung. Telapak Buddha Matahari Agung. Telapak Buddha Matahari Agung. Itu adalah seni tertinggi nomor 1 Shaolin. Hanyalah legenda di dunia seni bela diri. Tidak ada yang pernah melihatnya. Lin Ruofen, tidakkah kau pikir bahwa dengan mengarang beberapa desas-desus, aku akan mempercayaimu? Omong kosongmu harus ada batasnya. Siapa di sini yang bisa membuktikannya? Hanya karena kamu belum melihatnya. Apakah itu berarti palsu? Jika kau tidak bisa membuktikannya sendiri, maka itu hanyalah karangan. Ketua Pavilionmu, bagaimana menurutmu? Lin Ruofen, sebaiknya aku memberitahumu. Pelindung penjaga langit kiri dan kanan sebenarnya adalah murid-murid Guru Dayin. Dengan hanya dirimu, kau bahkan tidak pantas membawa sepatu mereka. Dan kau mengaku berasal dari sekti guru yang sama. Dua orang yang kamu sebutkan itu, pelindung penjaga langit. Saya mengenal mereka dengan sangat baik. Mereka tidak lain adalah kakak seperguruan saya Xingren dan kakak seperguruan Yue Xuan. Lin Ruofen, kau punya keberanian seperti itu. Beraninya kau menyebutkan nama-nama pelindung penjaga langit? Ketika mereka tiba,
mereka pasti akan mencincangmu menjadi 1000 keping. Ketua Pavilion Mo. Asal-usul seni bela diri Lin Ruofeng tidak diketahui. Untuk memastikan bahwa dunia seni bela diri, kita tidak tercemari oleh musuh, saya mohon Anda menghukumnya dengan berat. Aliansi bela diri kita sama sekali tidak akan mentolerir seni bela diri jahat seperti itu. Saya mengumumkan bahwa pemenang kompetisi seleksi ini adalah... Tunggu. Kamu mengklaim kamu diperintahkan oleh aliansi bela diri, 2 pelindung penjaga langit, untuk mengawasi kompetisi ini. Beginikah caramu mengawasi kompetisi? Berani sekali. Kau berani mempertanyakan penilaianku. Kau hanya mencari mati. Saya rasa kamu telah disuap oleh keluarga Kai. Berkolusi dengan mereka untuk memanipulasi kompetisi. Kamulah yang pantas mati. The film Kau was memfitnahku. translated Kau and memfitnah majelis seni narrated bela by diri. M-Media. Kau memfitnah aliansi bela diri. Jika aliansi bela diri penuh dengan sampah sepertimu, maka aliansi bela diri menurut saya tidak punya alasan untuk ada. Pemberontakan. Pemberontakan. Lin Xiaoyue. Begini caramu mendidik putra baikmu. Kau berani mengatakan bahwa aliansi bela diri yang agung tidak bisa ada. Apakah keluarga Linmu tidak ingin hidup? Menyinggung aliansi bela diri adalah kejahatan keji. Kalau begitu atas nama aliansi bela diri, aku akan menghadapimu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa begini? Ketua Sekti Kai, saya hanya menggunakan 1 jari. Karena saya tidak ingin melukaimu. Kamu harus belajar bersikap. Keterlaluan, keterlaluan. Kau berani melakukan kekerasan di depanku. Lin Xiaoyue, aku akan selamanya melarang keluarga Linmu untuk berpartisipasi dalam majelis Raja Bela Diri. Pas sekarang, Ketua Pavilion Mo. Masalah ini adalah kesalahan Lin Ruofeng sendiri. Saya mohon Anda tetap berbelas kasih dan mengampuni keluarga Lin kami. Anak tak diajari salah ayah. Kesalahan Lin Ruofeng harus ditanggung oleh keluarga Lin. Ini. Kalau begitu, jika Lin Ruofeng dia bukan anggota keluarga Lin saya, sungguh lelukon. Siapa yang tidak tahu bahwa Lin Ruofeng ini adalah anak Anda yang kabur dan sakit-sakitan? Kalau begitu saya sekarang mengumumkan bahwa Lin Ruofeng diusir dari keluarga Lin saya. Ayah, atas dasar apa kau mengusirku dari keluarga? Apakah aku benar-benar bukan putra kandungmu? Lebih dari 20 tahun yang lalu, Guru Deyin sudah memiliki ramalan yang mengatakan bahwa bintang zenit bela diri akan bersinar di atas keluarga Lin saya. Lebih dari 20 tahun kemudian, Raja Bela Diri pertama yang terpilih akan lahir. Dan orang The ini film was translated adalah and Huizu. narrated by M-Media. Saya tidak bisa membiarkan Anda menghalangi jalan Huizu menuju kemajuan. Ayah, lalu pernahkah kau mempertimbangkan orang yang dimaksud bintang zenit bela diri adalah aku? Bajingan. Berani sekali kau bicara omong kosong. Sejak dulu kejahatan tak kalahkan kebaikan. Anda mengolah ilmu hitam dan telah memasuki jalur iblis. Sementara Huizu telah berlatih sejak kecil seni bela diri Shaolin yang otentik. Apa yang bisa kau bandingkan dengannya? Bawakan saya kuas. Lin Ruofeng putra tertua keluarga Lin telah gagal dalam bakti dan berperilaku tidak pantas, sehingga mencoreng kehormatan keluarga Lin. Saya sangat sedih dan tertekan. Oleh karena itu saya dengan ini mengusirnya dari keluarga Lin untuk memperbaiki perilaku keluarga. Keluarga Lin tidak lagi punya tempat untukmu. Sekarang cepat keluar. Semua yang ada di keluarga Lin milik Huizu. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, maka segera keluar. Memaksamu menembus dosa dengan kematian adalah kehormatanmu. Usir Lin Ruofeng dari keluarga Lin saya. Bagus. Sangat bagus. Mulai sekarang aku Lin Ruofeng dan keluarga Lin tidak memiliki hubungan lagi.
Mulai hari ini dan seterusnya, kau bukan lagi tuan muda keluarga Lin. Lihat apa lagi yang kau sombongkan. Keluarga Lin akhirnya menyingkirkan momok ini. Kenapa kau bahkan kembali? Sebaiknya kau mati di luar sejak awal. Diam. Beraninya kau memukulku. Aku memukulmu dengan tepat. Kakak Ruofan tidak pernah mempermalukan keluarga Lin. Apa kau tidak takut dia akan merebut posisi Lin Huisu? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Dia pikir dia siapa? Seolah aku takut padanya. Dia hanya seorang penderita TBC, hidup yang tak berguna. Dia tidak lebih dari seorang pecundang, agaknya. Selama bertahun-tahun ini, dia pasti telah mengemis kemana-mana. Untuk bisa bertahan sampai sekarang. Cukup. Lin Ruofan, Anda telah diusir dari keluarga Lin. Sekarang keluar. Baik. Kau ingin pergi. Lin Ruofan harus mati hari ini. Tunggu. Lin Ruofan, kau berkolusi dengan musuh luar. Kau pikir bisa pergi begitu saja? Tepat sekali. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan anak ini melarikan diri. Anak ini sudah menguasai seni pemakan jiwa. Jika kita hanya membiarkannya pergi begitu saja, di masa depan, dia pasti akan membalas dendam pada kita. Jangan biarkan harimau kembali ke gunung. Patriark Lin. Lin Ruofan berkolusi dengan musuh luar dan pantas mati. Jika Anda membunuhnya, saya akan mengembalikan keluarga Lin kualifikasi untuk Majelis Raja Bela Diri dan menjamin gelar Anda sebagai keluarga bela diri. Bagaimana menurut Anda? Kau. Ruofan, Anda putuskan meridian Anda dan lumpuhkan seni bela diri Anda. Saya akan meminta ketua Pavilion Mall untuk mengampuni Anda. Buat aku memutuskan meridianku dan melumpuhkan seni bela diriku. Itu tidak mungkin. Lin Ruofan, keluarga Lin memberimu hidup. Sekarang kami hanya memintamu untuk memutuskan meridianmu dan melumpuhkan seni bela dirimu. Itu masih terbilang ringan bagimu. Apakah kau belum akan melakukannya? Apakah kau menunggu kedua pelindung penjaga surgawimu untuk menyelamatkanmu? Kakak seperguruanku. Mengapa mereka belum tiba? Anda benar-benar berharap seseorang akan datang membantu Anda. Lin Ruofan, saya tidak ingin melihat Ayan dan anak saling membunuh. Anda harus melakukannya sendiri. Lin Ruofan, jangan berpikir bahwa jika kau melumpuhkan seni bela dirimu, aku akan membiarkanmu pergi. Kau ingin aku menyerah tanpa perlawanan. Mimpi saja. Lin Ruofan, jadi kau juga seorang pengecut yang takut mati. Keluarga Lin membesarkanmu selama 10 tahun. Kami hanya memintamu untuk melumpuhkan seni bela dirimu. Itu sudah sangat lunak. Kalian semua mencoba mengambil nyawa kakak Ruofan. Ambil nyawanya. Dia hanya orang celaka yang berumur pendek. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Hidup 10 tahun lagi. Sudah cukup. Aku akhirnya mengerti. Mengapa guru baru sekarang mengizinkanku turun gunung? Jadi dunia persilatan memang sekejam ini. Bahkan orang-orang terdekatku menginginkanku mati. Keluarga Lin melahirkanku, tapi tidak membesarkanku. Seni bela diriku juga tidak diajarkan oleh keluarga Lin. Segala sesuatu tentang diriku tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Jika ada di antara kalian hari ini mati di tanganku, jangan salahkan aku. Patriark Lin, keluarga Lin Anda melahirkan putra yang begitu jahat. Bukankah seharusnya kau membersihkan keluargamu? Jika pelindung agung mengetahui bahwa keluarga Linmu melahirkan putra pemberontak seperti itu dan membuat mereka marah, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Pelindung penjaga langit kiri aliansi bela diri Yoshua, pelindung penjaga langit kanan aliansi bela diri Singren. Sama sekali tidak. Kau bodoh otak babi. Beraninya kau langsung menyebut nama agung itu. Ini hanya memanggil nama. Apa yang harus kutakutkan? Sejak Raja Bela Diri sebelumnya meninggal, pelindung penjaga langit agung telah menjadi otoritas tertinggi. Ini adalah penghinaan besar darimu. Patriark Lin, jika kau hari ini tidak membunuh Lin Ruofan, aliansi bela diri kami akan meratakan seluruh klanmu. Patriark Lin, Lin Ruofan berkolusi dengan musuh luar dan mengembangkan seni bela diri jahat. Jika dia tidak mati, tidak hanya akan merusak
kehormatan keluarga Linmu. Tetapi juga akan secara langsung membahayakan keselamatan seluruh aliansi bela diri kami. Hanya jika kau bertindak secara pribadi, dia akan tunduk pada hukum. Jika kau berhati lembut, keluarga Linmu pasti akan hancur selamanya. The film was translated and narrated by Huizu. M Media. Hari ini, tegakkan hukum keluarga demi ayahmu dan melumpuhkan seni bela diri Lin Ruofan. Anak ini akan mematuhi perintahmu. Lin Huizu. Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku? Guru. Lin Huizu kejam dan bengis. Kau tidak bisa membiarkannya menegakkan hukum keluarga guru. Huizu. Baru saja, dia sudah terkena luka dalam oleh Patriark Kai. Lumpuhkan saja seni bela dirinya. Dan biarkan dia hidup. Anak ini akan mematuhi Lin Ruofan. Aku tak akan beri ampun. Hari ini aku akan mengambil nyawamu. Lin Ruofan. Aku di sini demi hukum keluarga dan ayah. Jika kau berani membalas, kau akan menentang ayah. Dan akan menanggung aib durhaka dan pemberontak. Dunia persilatan selalu menganggap bakti sebagai dasar karakter seseorang. Tidak peduli seberapa sombong Lin Ruofan. Apakah dia masih berani menentang ayahnya? Bagus. Kalau begitu aku akan lihat. Apakah kau punya kemampuan untuk mengambil nyawaku? Nah, ini semua karena kau melakukan kesalahan. Kau harus menanggung akibatnya. Lin Ruofan, datang dan matilah. Kakak seperguruan hati-hati. Kakak Ruofan, apa kau baik-baik saja? Lin Huizu ini ternyata begitu kuat. Seperti yang diharapkan dari orang pilihan Raja Bela Diri pertama. Si celaka yang sakit-sakitan. Kau tidak bisa mengalahkan Huizu. Terima saja kematianmu dengan patuh. Lin Huizu, apa kau benar-benar ingin membunuhku? Lin Ruofan, aku menegakkan hukum keluarga atas nama ayah. Beraninya kau menghindar. Baiklah. Aku tidak akan menghindar. Aku ingin melihat seberapa mampunya dirimu. Selanjutnya, aku akan menggunakan kekuatan penuhku. Pergi temui ibumu di alam baka. Bagus. Huizu. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Ruofan tidak bergerak. Namun dia bisa mengalahkan Lin Huizu. Aku pernah mendengarnya. Seni penghisap jiwa memiliki jurus, metode kultivasi mental tertinggi. Itu adalah seni agung pergeseran universal. Dia bisa memindahkan serangan lawan kembali kepada lawan. Jurus ini terlihat seperti seni bela diri ini telah dikuasai Ini? Patriark Lin. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Keluarga Linku, bagaimana bisa melahirkan aib seperti itu? Aku benar-benar malu di hadapan leluhurku. Patriark Lin, kau harus secara pribadi menegakkan hukum. Bunuh bajingan seni bela diri ini, supaya tak ada masalah berkelanjutan nanti. Ayah, Aku bukan ayahmu. Hari ini, aku akan secara pribadi membersihkan keluarga. Lin Ruofan, Patriark Lin adalah ayah kandungmu. Dia ingin membunuhmu. Jadi terimalah kematian dengan patuh. Darah yang mengalir di nadimu adalah darah keluarga Lin. Jika kau benar-benar memiliki integritas, maka berikan nyawamu kembali kepada keluarga Lin. Guru. Jika kau ingin membunuh kakak Ruofan, maka bunuh aku dulu. Minggir dari jalanku. Guru. Mengapa kau tak berlutut untuk mati? ayah. Jangan paksa aku. Lin Ruofan, ayahmu sendiri yang bertindak sekarang. Apakah kau masih berani melawan? The film was Jika kau berani melawan translated ayahmu, and narrated by M Kau Media. adalah
binatang pemberontak pembunuh ayah. Lin Ruofen. Bagaimanapun juga ibumu juga. Si celaka berumur pendek yang meninggal muda. Kenapa kau tidak cepat turun dan bersatu kembali dengannya? Kau tidak diizinkan menghina ibuku. Diam. Kau mengkhianati keluarga Lin dan bergabung dengan jalur iblis. Jika kematian bisa menebus dosamu, aku masih bisa menjaga reputasi ibumu. Tapi, jika kau tetap tidak bertobat, ibumu juga akan hancur menjadi debu. Di bawah dunia bawah, dia tidak akan menemukan kedamaian. Ayah. Apakah kau benar-benar berniat sekejam ini? Penjaga. Majulah. Gali kuburan. Istri pertama untukku. Ya, Tidak. Jangan. Ayah. Aku mohon padamu. apakah kau bersedia mati? Baiklah. Aku setuju denganmu. Jangan. Jangan ya. Kakak-kakak seperguruan. Bawahan memberi hormat Tuan. Pelindung penjaga surgawi. Salam pelindung penjaga langit yang agung. Dia benar-benar adik seperguruan dari pelindung penjaga langit kiri dan kanan. Mopengyi, beraninya kau? Apa yang kau lakukan? Putra pemberontak dari keluarga Lin ini berulang kali langgar aturan aliansi bela diri. Saya sedang tegakkan hukum di sini. Benar sekali. Dia juga berkolusi dengan negara Bo dan mengembangkan teknik iblis. Seni pelahap jiwa, itu sungguh bajingan nomor 1 di dunia persilatan. Aku mengerti. Pelindung agung ini pasti ingin membawa Lin Ruofan bajingan ini kembali ke aliansi siap-siap dicincang. Keluarga Lin kami telah dengan Lin Ruofan memutuskan semua ikatan. Kami tidak keberatan dengan keputusan aliansi bela diri sama sekali. Ya. Aku, keluarga Kai kami, juga tidak keberatan. Bajingan tak tahu malu seperti itu. Jika tak kena 1000 setan, tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosanya. Agaknya, ini pasti Patriark Lin. Bagaimana pendapatmu? Putra pemberontak ini menyinggung aliansi dan melibatkan keluarga Lin. Saya sudah mengusirnya dari keluarga. Tapi bagaimana aliansi bela diri mengatasinya? Keluarga Lin tidak akan ikut campur. Kalian semua berbicara dengan sangat baik. Jika aku tidak mendengar kalian mengatakannya sendiri, aku tidak akan berani mempercayainya bahwa kalian akan memperlakukan adik seperguruanku seperti ini. Adik seperguruan? Apel? Adik seperguruan? Lin Ruofan, apakah dia benar-benar adik seperguruanmu? Kejahatan apa yang telah kau lakukan? Apa? Mungkinkah dia benar-benar murid tertutup Guru Dain? Ini tidak mungkin. Dia itu orang yang lemah. Bagaimana mungkin bisa? Dia benar-benar apa adanya. Ini tidak mungkin. Mungkinkah individu yang diramalkan oleh Guru Deye, bintang puncak bela diri, ada di keluarga Lin kami? Itu Ruofan. Adik seperguruan, kau terkejut. Untung kami tiba tepat waktu. Kalau tidak, bagaimana kami jelaskan pada guru? Terima kasih kakak seperguruan. Terima kasih kakak seperguruan. Aku baik-baik saja. Biar ku beritahu. Lin Ruofan adalah murid tertutup guru saya. Jika kau berani tidak menghormatinya, itu berarti tidak menghormati Shaolin dan tidak menghormati aliansi bela diri. Kau punya nyali. Bawahan ini pantas mati. Ini semua salah bawahan ini. Orang kaya ini dia bilang, dia akan memberiku separuh aset keluarganya. Ini semua salahnya. Bagus kau penyalahguna kekuasaan. Untuk keuntungan pribadi, kau telah melanggar aturan aliansi bela diri. Pelindung ini sekarang akan mengeksekusimu di tempat. Tuan pelindung, saya salah. Lin, Tuan muda Lin. Mulai sekarang keluarga Kai bersedia untuk hanya menghormati Anda.
Tolong, ampuni hidup saya. Sekarang kau menyesalinya. Sudah terlambat. Mengenai bagaimana menghadapi kalian semua, aliansi bela diri menangani dengan imparsial. Kai Wan Kuan, aku bisa mengampuni hidupmu. Tapi keluarga Kai akan sepenuhnya dihapus dari aliansi bela diri. Sudah berakhir. Keluarga Kai tamat. Penjaga, seret dia keluar untukku. Patriark Lin. Sekarang giliranmu. Tuan Pelindung mohon maafkan saya. Tuan Pelindung mohon maafkan saya. Ayah. Lin Huizu beritikat buruk dan selalu bersama ibu keduaku, mencoba mencelakaiku. 10 tahun yang lalu, karena inilah aku kabur dari rumah. Hari ini, dia memutarbalikkan benar dan salah, dan telah mencoba mengambil nyawaku beberapa kali. Apa kau tidak menyadarinya? Sama sekali. Lin Huizu berniat buruk. Ayah selalu tahu. Namun, Guru Deyin meramalkan, dia bintang puncak bela diri keluarga Lin saya. Oleh karena itu, saya sering memberi kelonggaran padanya. Saya tidak pernah menyangka itu akan menyebabkan bencana besar seperti ini hari ini. Aku benar-benar bersalah. Patriark Lin, hukuman mati Anda bisa ditiadakan. Sulit untuk lolos dari dosa ini dalam hidup. Hari ini, saya akan menghapus posisi Anda sebagai patriark keluarga Lin. Lin Ruofan akan menggantikan sebagai patriark keluarga Lin. Apakah Anda punya keberatan? Ruofan, bintang puncak bela diri yang kembali lahir. Baginya untuk mengambil alih posisi patriark keluarga Lin. Saya tidak keberatan. Dengarkan baik-baik kalian semua. Lin Ruofen adalah orang terpilih dari Raja Bela Diri pertama. Hari ini, dia memenangkan kompetisi seleksi Zhongzhou dan secara resmi mewarisi posisi patriark keluarga Lin. 1 bulan kemudian, dia akan mewakili Zhongzhou dalam majelis Raja Bela Diri. Kalian semua harus mematuhi perintahnya dan tidak boleh menentangnya. Sesuai perintah Anda. Ayah. Ayah memanggilku untuk sesuatu, ayah. Ruofan, kamu sekarang kepala keluarga Lin. Leontin Giok ini pusaka keluarga Linku. Ini melambangkan pergantian kepala keluarga Lin. Hari ini sebagai ayahmu, aku menyerahkannya kepadamu. Mempercayakan keluarga Lin kepadamu membuatku sangat lega. Mengenang lebih dari 100 tahun lalu, keluarga Linku pernah keluarga dunia persilatan terkemuka dengan satu panggilan 100 orang menyahut. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, berangsur-angsur menurun. Di zamanku, itu sudah benar-benar hancur. Aku benar-benar malu di hadapan leluhurku. Untungnya, sekarang aku memilikimu. Aku juga bisa dianggap telah menjawab pada leluhurku. Sebagai seorang ayah, aku juga bisa meletakkan beban berat ini dan menjalani sisa hidupku dengan tenang. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan ayah. Kamu baru ambil alih keluarga Lin. Ada banyak hal yang tidak kamu pahami. Tapi jangan khawatir. Sebagai seorang ayah, aku akan perlahan memberitahumu. Kamu. Ayah, ada apa dengan ayah? Ayah. Kamu. Ayah. Hei ayah. The film Ayah. was translated and narrated Hey, by ayah. M Media. Ayah. Guru, Lin Ruofen, kau berani membunuh ayahmu. Bubuk kematian 7 langkah. Kenapa ayah bisa kena racun ini? Itu memang bubuk kematian 7 langkah. Dikatakan, siapapun yang diracuni dengan ini, pasti akan mati dalam 7 langkah. Orang yang memberikan racun ini, benar-benar jahat. Siapa yang memberikan racun ini?
hanya seseorang yang dekat dengannya. Ayah tidak akan berjaga-jaga sama sekali. Kau berani menuduhku secara salah. Jelas sekali, kaulah yang menaruh racun di teh. Kaulah yang membunuh Tuan. Ayahku sudah menyerahkan posisi pemimpin sek kepadaku. Mengapa aku akan menyakitinya? Ngomong-ngomong soal meracuni, kurasa kau tidak punya nyali untuk melakukannya. Tapi Lin Huisu, itu belum tentu benar. Wu Huixin, betapa kejamnya kau. Kau memberi guru racun semacam ini. Kau bicara omong kosong. Baru saja, jelas sekali itu dia yang bersama Tuan. Tuan tua bahkan sekarang belum bisa istirahat tenang. Hari ini aku pasti akan membuat masalah ini diketahui publik. Untuk memberitahu semua orang bahwa kaulah yang merebut kekuasaan dan membunuh ayahmu. Kau. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan membunuh sendiri Lin Huisu untuk membalaskan dendam ayah. Satu bulan kemudian, adalah majelis Raja Bela Diri. Lin Huizu pasti akan pergi. Sangat mungkin dia sudah bergabung dengan sekta jubah suci. Kita harus mewaspadainya. Sekolah jubah suci. Benar. Sekta jubah suci adalah kelompok keagamaan dari negara Bo, para pengikutnya. Semua mengenakan jubah merah yang kebal terhadap pedang dan tombak. Umumnya dikenal sebagai sekta jubah suci. Pemimpin sekta jubah suci menciptakan seni pelahap jiwa, bisa mengembangkan tubuh, otot baja dan tulang besi. Dikatakan, ketika seni pelahap jiwa dikembangkan ke tingkat tertinggi, seseorang juga bisa dari jarak jauh menyerap kultivasi orang lain untuk digunakan sendiri. Sangat jahat. Apa yang dilakukan sekolah jubah suci Bo di sini? Dia telah mencari banyak master dunia persilatan, berlatih seni pelahap jiwa, mengganggu dunia persilatan. Setelah vitalitas mereka rusak parah, negara Bo akan menyerbu, menuai keuntungan. Lin Huisu anak durhaka itu tak tertebus meski 100 kali mati. Dendam baru dan kebencian lama. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Sekolah jubah suci Gunung 5 Racun. Murid Lin Huizu ingin bergabung dengan sekolah jubah ilahi. Aku berharap ketua sekte akan mengajariku seni pemakan jiwa. Dan tianya ketua sekte pakaian ilahi. Lin Huizu, jika aku mengajarimu seni pelahap jiwa, apa manfaatnya bagiku? Saya bersumpah sepenuh hati mengabdi pada sekte pakaian ilahi untuk berada di bawah perintah ketua sekte sebagai hadiah sambutan. Ini tunangan saya. Semoga ketua sekte menerimanya. Dia memang seorang wanita cantik. Untuk disukai oleh ketua sekte adalah kehormatannya. Shen, kamu harus melayani ketua sekte dengan baik. Bisa melayani ketua sekte adalah kehormatan pelayan ini. Bagus. Sangat bagus. The Lin film was Huizu translated and narrated mempertimbangkan by baktimu. M-Media. Aku akan mengajarimu seni pelahap jiwa. Untuk mengembangkan seni pelahap jiwa, ada juga jalan pintas. Apakah kamu ingin metode kultivasi cepat? Metode kultivasi cepat. Saya harap ketua sekte akan mencerahkan saya. Namun, ini membutuhkan ketahanan, rasa sakit yang tidak bisa ditanggung orang biasa. Ketua sekte. Untuk mengalahkan Lin Ruofan, aku tidak akan gentar. Bagus.
1 bulan kemudian, Taman Sekte Pakaian Ilahi. Kekuatan bela diri ketua sekte tak tertandingi. Besok adalah Majelis Raja Bela Diri. Raja Bela Diri pertama tahun ini. Tidak diragukan lagi milikmu. Aku sudah menguasai seni pelahap jiwa hingga tingkat ke-8 dan sudah tak tertandingi. Sekarang, aku juga punya pembantu tambahan. Memenangkan gelar Raja Bela Diri pertama semudah merogoh saku. Seorang pembantu. Maksudmu? Murid Lin Huizu memberi hormat kepada ketua sekte. Sangat bagus. Lin Huizu awalnya master teratas di Shoushou. Sekarang, dengan kekuatannya, aku pasti akan mendominasi dunia persilatan. Satu-satunya yang bisa mengancamku adalah Lin Ruofan, berandal itu. Ketua sekte. Studi seumur hidup Lin Ruofan adalah keterampilan pamungkas Shaolin Telapak Buddha. Saya diam-diam mencuri manual seni bela dirinya dan mengambilnya kembali. Silakan telah itu. Apel, cepat, bawa kemari cepat. Ketua sekte. Tidak menyangka ini kan? Lin Huizu, aku memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kau mengkhianatiku? Saya bahkan berani membunuh ayah saya sendiri. Kamu pikir kamu ini siapa? Siapapun yang menghalangi jalan saya akan mati. Apel, kau benar-benar menguasai seni pelahap jiwa tingkat ke-9. Ketua sekte, terima kasih telah mengajari saya seni pemakan jiwa. Saya akan memenuhi keinginan terakhir Anda untuk menjadi Raja Bela Diri terkemuka Xia Agun. Besok, saya akan mewakili sekte pakaian ilahi dan berpartisipasi dalam Majelis Raja Bela Diri. Kalian The film semua, was translated and siapa yang setuju? narrated by M-Media. Siapa yang menolak? Kami tidak keberatan. Majelis Raja Bela Diri. Sidang Raja Bela Diri kali ini akan segera dimulai. Saksi-saksi untuk sidang ini ditunjuk oleh para patriark 9 klan besar. Mereka adalah Yan Bahui, Ketua Gerbang Naga Harimau, Xiao Xiao yang pemimpin Gang Sungai Emas, Kepala Sekte Kunlun Wilayah Barat, Ma Hongwei, Patriark Klan Xiao Timur, Shen Hongwu, Kepala Agen Pengawal Gerbang Naga, Dua Jushot, Ketua Gerbang Meteor, Si Trailian, Presiden Perhimpunan Langit dan Bumi, Kui Wenhua, Ketua Balai Raja Naga, Zhang Yushui. Kakak seperguruan, katakan padaku, seberapa besar peluang adik seperguruan melawan Ketua Sekte Jubah Ilahi? Tak ada yang sebanding dengan adik. Namun, dalam posisi ketua sekte, dari Sekte Jubah Ilahi, bagaimana bisa terlihat Lin Huizu yang duduk di sana? Apa? Benar-benar dia. Bajingan ini kejam dan bengis. Mungkinkah mantan ketua sekte sudah dibunuh? Dalam kompetisi ini, pemenang dari Shoushou adalah Lin Ruofan, Patriark Keluarga Lin. Tuan Muda Lin, kau membunuh ayahmu sendiri dan masih berani
datang berpartisipasi dalam sidang Raja Bela Diri. Tepat sekali. Jika berandal seperti itu, menjadi Raja Bela Diri, itu akan menjadi aib bagi kami para seniman bela diri. Kakak Ruofan. Lihat, itu Lin Huisu. Kenapa dia ada di sini? Dia duduk di kursi ketua sekte pakaian ilahi. Melihat tiga ketua aula, dengan ekspresi patuh mereka, sepertinya mereka sudah ditundukkan olehnya. Sidang Raja Bela Diri, final resmi dimulai. Lin Huizu, kau benar-benar membalot ke sekte jubah ilahi, dan bahkan mengambil takhta ketua sekte yang baru, di mana mantan ketua sekte. Apa yang kau lakukan padanya? Si tidak berguna itu. Sudah dibunuh oleh saya. Seperti kata pepatah, pemenang adalah raja yang kalah, adalah bandit. Mereka yang mengikuti saya akan makmur. Mereka yang menentang saya akan binasa. Lin Huisu, khianati guru, musnahkan leluhur. Hak apa yang kau punya untuk berada di sini, berpartisipasi dalam majelis Raja Bela Diri? Kualifikasi. Kekuatan adalah kualifikasi. Lin Ruofan, kamu tidak takut padaku kan? Dan tidak berani melawanku lagi kan? Aku takut kau. Dulu aku tidak mengambil nyawamu. Hari ini kau sendiri datang mengetuk pintuku. Silakan naik ke arena. Hari ini, saya akan membiarkanmu melihat siapa yang benar-benar milik Raja Bela Diri pertama, yang terpilih, siapa yang memiliki kualifikasi untuk memimpin dunia persilatan. Apa? Seni pelahap jiwa. Lin Huizu, kau benar-benar berlatih seni pelahap jiwa. Seni pemakan jiwa. Lin Huisu, kau benar-benar mengolah seni bela diri iblis seperti itu. Hari ini, aku hapus ancaman di dunia persilatan. Kematian sudah dekat, tapi kamu masih sombong. Teknik seni pemakan jiwa saya sudah mencapai tingkat ke-10. Seni bela diri Sholinmu yang rendahan sama sekali tidak layak mendapat perhatian saya. Telapak Buddha. Telapak Buddha. Bagus. Bagus. Ini benar-benar telapak Buddha. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Apel. Dia cuma pakai satu gerakan untuk dengan mudah menekan Lin Huizu. Lin Ruofan ini, seberapa kuat dia sebenarnya? Tidak. Saya tidak bisa kalah. Lin Huisu, meskipun kau sudah mengolah seni pelahap jiwa ke tingkat tertingginya, tapi kejahatan tidak bisa mengalahkan kebaikan. Jika kau ingin mengalahkanku, itu tidak akan pernah mungkin. Tidak mungkin. Teknik kultivasi, saya sudah lama menembus tingkat ke-10. Saya sudah lama menjadi tak terkalahkan di bawah langit. Apa yang tidak mungkin? Kekuatan adik junior saya jauh melampaui imajinasimu. Bahkan jika kau kembali dan berkultivasi 100 tahun lagi, itu tidak akan berguna. Lin Ruofan, hari ini, saya harus mengalahkanmu. Lin Huisu, kamu bahkan menyerap energi internal dari orang-orangmu sendiri. Lin Ruofan, sekarang energi internal semua orang ada di dalam diri saya. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak bisa membunuhmu. Adik seperguruan, Adik seperguruan, kakak Ruofan, cepat pergi. Lin Ruofan, serahkan nyawamu di sini.
Lin Ruofan. Saya kira kau Dewa Luo Agung di dunia fana. Saya tidak menyangka ki sejatimu bisa digunakan oleh saya. Kekosongan berubah menjadi ketiadaan. Yang adalah Buddha. Apa yang terjadi? Mengapa ki sejatinya hilang? Pikiran mengamati Bai Hui. Ki dan Meridian bersatu. 10.000 Buddha kembali ke sumber. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ketika kau berpikir seperti itu, kau sudah kalah. Amitabha Buddha. Semua fenomena yang terkondisi adalah seperti mimpi ilusi gelembung dan bayangan, seperti embun dan seperti kilat. Guru. Aku akhirnya mengerti. Mengapa guru mengirimku turun gunung?